Pria ini menjilat seekor katak. Setelah menjilatnya, katak itu menunjukkan ketertarikan padanya. Mark segera meminta katak itu untuk menunjukkan lokasi harta karun. Akibatnya, makhluk kecil ini berbaring dan tidak melakukan apapun. Saat ini tubuh seorang gadis muncul di danau terdekat. Mark penasaran dan segera memeriksanya. Tetapi saat ini ada pergerakan tidak jauh darinya. Ternyata itu serigala liar. Mark langsung mengambil tongkat kayu untuk membela diri. Namun kali ini kejadian aneh terjadi. Dia melihat serigala ini berubah menjadi manusia. Melihat hal itu, Mark sangat ketakutan. Jadi dia segera bersembunyi dan diam-diam mengamatinya. Orang aneh yang telah menyelesaikan transformasinya berjalan langsung ke arahnya. Sasarannya adalah tubuh gadis yang ada di permukaan air. Hal ini membuatnya bersembunyi di balik batu. Bahkan dia tak berani mengeluarkan suara. Tak lama kemudian pria itu membawa gadis itu ke darat. Dan gadis itu secara ajaib hidup kembali. Tetapi penampilannya sangat aneh. Pada saat yang sama, peti mati tiba-tiba terbuka. Gadis itu pun masuk ke dalam peti mati. Akhirnya di bawah bimbingan pria itu. Dia berbaring di peti mati. Dan di kakinya, sepasang sandal kaca juga tampak aneh. Kemudian jari gadis itu ditusuk. Lalu setetes darah muncul. Dan di sisi lain, sebuah batu kristal dimasukkan ke dalam mulut mumi misterius itu. Suara ini langsung mengejutkannya. Kali ini Mark menemukan kesempatan untuk menyelamatkan gadis itu. Dia berusaha membuka tutup peti matinya. Lalu dia membawa gadis itu keluar dari peti mati. Tapi pria aneh itu tiba-tiba muncul sekarang. Ini adalah sebuah film petualangan yang sangat mendebarkan. Aku sangat merekomendasikannya kepada siapapun yang belum menontonnya. Kamu harus menonton film aslinya. Dan tidak akan mengecewakan. Video selanjutnya tak kalah menarik. Pria itu meraih kalajengking dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tak disangka, keajaiban terjadi. Ada sepetak rumput hijau yang tumbuh di sekitarnya. Dengan sangat cepat, padang pasir tandus itu menjadi oasis. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ternyata dia adalah Kaisar Kalajengking yang ingin menaklukkan dunia. 7 tahun yang lalu, dia membawa pasukannya yang hanya berjumlah 50.000 orang. Dan menantang negara paling kuat. Namun dia kembali dengan kekalahan. Bahkan satu orang pun sudah tidak ada lagi. Karena keputusasaannya, Matthäus bersumpah kepada Dewa Kematian. Jika kamu bisa menyelamatkan hidupku, bantu aku mengambil alih kerajaan itu dan menjadi selir negara. Aku bersedia menyerahkan jiwanya. Lalu Dewa Kematian memberinya kalajengking untuk dimakan. Dan memberinya oasis untuk menyelamatkan hidupnya. Kemudian kirim pasukan maut untuk membantunya. Serangan ini membuat musuh kewalahan. Musuh dengan cepat dikalahkan. Raungan terdengar di mana-mana. Dan dengan terpenuhinya kesepakatan tersebut, kematian merenggut jiwanya seperti yang dijanjikan. Gelang emas itu terlempar ke dalam debu. Pasukannya terkubur di tambang emas di bawah oasis. Waktu pun terus berlalu. Pada tahun 1930, Jack dan Mary mengetahui bahwa selirnya berubah menjadi abu. Mereka menemukan brankas kuno. Di dalamnya terdapat gelang kematian Kaisar Kalajengking. Tanpa diduga, ternyata kotak itu terkutuk. Siapapun yang membuka kotak itu, mereka harus meminum air sungai Nil. Lalu Mary memberitahu bahwa dia harus minum air sungai Nil. Dengan begitu, mereka bisa mengambil alih seluruh istana. Selanjutnya, seluruh istana bawah tanah terendam air sungai Nil. Pasangan itu hampir tenggelam. Untungnya putranya merobohkan pilar batu tersebut. Mereka akhirnya diselamatkan. Pada saat itu, ada sekelompok orang di kota kematian. Mumi bernama Imhotep yang disegel 3000 tahun yang lalu telah digali. Dan pemimpin mereka yaitu Anna. Dia adalah kekasih reinkarnasi dari Imhotep. Mereka berencana untuk bekerja sama dengan Imhotep, lalu menghadapi pasukan kematian Kaisar Kalajengking yang mencoba menguasai dunia. Namun sebelumnya mereka perlu mencari gelang kematian. Karena mereka hanya bisa mengandalkan petunjuk dari gelang tersebut. Hanya dengan begitu mereka dapat menemukan Kaisar Kalajengking. Di sisi lain, keluarga Jack kembali ke rumah dengan membawa gelang itu. Karena rasa ingin tahunya, anak itu diam-diam membuka kotak itu. Lalu mengambil gelang itu dan memakainya. Pada saat ini, sebuah cahaya bersinar di depannya. Gambarnya seperti bentuk piramida. Ternyata ini adalah istana Kaisar Kalajengking. Dia ingin melepas gelang itu, tapi dia tidak bisa melepasnya. Jadi dia mengambil patung dan memasukkannya ke dalam kotak. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menerobos masuk ke dalam rumah mereka. Ternyata mereka datang untuk merebut gelang kematian. Kedua belah pihak pun langsung bertarung. Tetapi karena musuh terlalu banyak, mereka berhasil merebut kotak itu. Bahkan Mary diculik oleh mereka. Mengetahui bahwa di lengan putranya adalah gelang kematian, pengawal Firaun mengatakan kepada semua orang, jika kamu tidak dapat menemukan piramida Kaisar Kalajengking dalam waktu 7 hari, putramu akan mati. Di sisi lain, setelah menemukan buku hitam itu, upacara pemanggilan arwah dimulai. Mereka berhasil membangkitkan Imhotep. Anna yang sudah bereinkarnasi pun merasakan sesuatu yang spesial terhadapnya. Saat ini bawahan membuka kotak itu. Namun di dalamnya tidak ada gelang kematian. Hal ini membuat Imhotep marah.
Jadi dia segera memerintahkan anak buahnya untuk membakar Mary sampai mati. Untungnya Jack tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Di bawah perlindungan rekannya, Jack dan Mary berhasil melarikan diri dari sana. Namun Imhotep tetap tenang. Dia mengambil guci itu, kemudian memanggil 4 penjaga terkuat.